Kak, kejadian ini akhirnya kakak ya ini kan banyak yang ditutup butik sendiri dan akhirnya jualan online sendiri dan beralih. Iya, saya sekarang jadi jualan PY. Buat saya makanya kemarin saya tulis di postingan saya bahwa saya nggak malu untuk jualan PY gitu, karena apa yang saya jual barangnya enak, kualitasnya juga bagus gitu. Jadi ya mungkin sekarang kan makanan yang paling gampang untuk dijual nih gitu. Sedikit dulu, Kak. Apa nih? Kak, mengenai ini Kak yang katanya penipuan sendiri nih, jahit baju ngantin terus nggak dibayar. Enggak, jadi kalau saya sih nggak bilang bahwa ini penipuan ya, tapi kalau saya sih berharap bahwa klien saya masih mau melunasi sisa pembayarannya aja. Gimana Kak? Mungkin udah ada komunikasi sendiri dari yang besar? Sampai hari ini sih belum ada ya. Ya aku sih berusaha aja, karena maksud aku ya baju itu kan dibuat waktu itu jarak pemesanannya juga sangat mepet. Pegawai aku sampai nginep-nginep di butik karena memang durasinya pengerjaannya cuma 2 minggu pada waktu itu. Ya doain aja. Siapa sih saat ini yang tidak membutuhkan tidak membutuhkan dana, karena maksudnya yang kita tahu semuanya juga pekerjaan kan tidak 100% berjalan sebagaimana mestinya gitu. Pegawai saya harus dirumahkan sekarang, tapi saya tetap juga harus membayar gajinya, harus mempersiapkan THR-nya gitu. Jadi ya semoga tetap ada kerjasama sih. Kak, ini kan Apa? kalau nggak ada itikat Saya baik sih berharap ada itikat baik. Makanya saya tidak menyebutkan siapa-siapanya. kan ini pengerjaan kan juga buru-buru ya diminta itu. Akhirnya kena kejadian ini dan akhirnya. Jadi saya tuh sudah terbiasa membuat baju sebulan, seminggu, 2 hari, udah terbiasa gitu. Karena saya sering bekerja sama penyanyi, udah terbiasa gitu. Karena saya sering bekerja sama penyanyi dan segala macam, saya udah biasa bikin baju dalam waktu yang singkat gitu. Ya, Kak, doain. Kak, kejadian ini akhirnya kakak ya ini kan banyak yang ditutup butik sendiri dan akhirnya jualan online sendiri dan beralih. Iya, saya sekarang jadi jualan PY. Buat saya makanya kemarin saya tulis di postingan saya bahwa saya nggak malu untuk jualan PY gitu, karena apa yang saya jual barangnya enak, kualitasnya juga bagus gitu. Jadi ya mungkin sekarang kan makanan yang paling gampang untuk dijual nih gitu. Kalau misalnya untuk berjualan baju kan orang mungkin harus mikir-mikir mau beli baju juga mau beli baju kemana gitu. Tapi ya alhamdulillah rezekinya ada aja kok. Saya juga punya beberapa store yang sekarang kita jualan lewat online. Jadi saya sih berharap dan tidak menutup kemungkinan Allah pasti memberikan kita nikmat dan rezeki dengan cara yang Allah berikan kepada kita. Berarti karyawan akan tetap kalau sekarang karyawan saya kerjanya saya rolling. Jadi ada yang hari ini masuk, ada yang besok masuk, ada yang gitu. Jadi nggak masuk semuanya. Itu masih tetap menyiapkan dana untuk memberikan THR dan gaji juga. Karena saya sih tetap akan memberikan THR gitu. Karena bagaimanapun juga mereka sudah seperti keluarga saya. Saya nggak terbayangkan kalau mereka berhari raya tidak mendapatkan THR. Ya saya berharap juga pegawai saya juga ikut mendoakan saya. Karena permasalahan ini bukan permasalahan kita, tapi permasalahan bersama gitu. Jadi sebagai kepala di sebuah perusahaan ya memang kita harus memutar otak gimana caranya. Ya saya sih tetap akan memberikan THR gitu. Karena bagaimanapun juga mereka sudah seperti keluarga saya. Saya nggak terbayangkan kalau mereka berhari raya tidak mendapatkan THR. Ya saya berharap juga pegawai saya juga ikut mendoakan saya. Karena permasalahan ini bukan permasalahan kita, tapi permasalahan bersama gitu. Jadi sebagai kepala di sebuah perusahaan ya memang kita harus memutar otak gimana caranya untuk mendapatkan pendapatan di situasi yang seperti sekarang. Dampaknya besar sekali untuk perekonomian Kak Igun sendiri, karena kan ini kan pada tutup semua. Ya lumayan, ya sangat lumayan gitu. Jadi ya buat saya ya memang dalam keseharian kita harus pinter-pinter mengeluarkan keperluan kita mau buat apa yang menjadi prioritas gitu. Jadi ya memang harus lebih berhati-hati. Ya. Igun, di tengah pandemi gini masih bekerja, takut nggak sih maksudnya? Kalau saya sih insya Allah nggak takut, karena kalau di studio kan semuanya dalam kondisi yang aman, dibersihin, ada cek suhu, disinfektan dan segala macam, dan kondisinya juga nggak rame, hanya kameramen 3 orang kalau nggak salah gitu, dan
dan nggak ada yang di dekat-dekat kita. Kayak kreatif segala macam juga kalau mau briefing jaraknya juga jauh. Tapi caranya Kak Igun untuk apa, biar nggak terinfeksi virus corona masih kerja ini sekarang. Kalau Apa aja sih gimana yang cara dilakukan? supaya tidak terinfeksi, ya pastinya cuci tangan, pakai masker, sampai rumah langsung mandi dan segala macam gitu. Jadi ya banyak pencegahan-pencegahan yang kita lakukan secara sendiri sih. Gitu. Ya kita positive thinking aja ya, gitu. Kalau misalnya takut kena, terlalu banyak pemikiran juga. Audio Jungle.